Hai, ketemu lagi dengan channel saya dan kali ini kami jalan-jalan ke suatu negara yang cukup unik, yaitu negara perindapan tetapi bukan India. Mana lagi kalau bukan Sri Lanka. Sri Lanka ini mirip-mirip lah dengan India, tetapi sebenarnya banyak perbedaan. Kami akan mengulas tuntas pada video ini dan jangan kemana-mana. Nama Bandara Internasional Sri Lanka ini cukup unik buat telinga orang Indonesia. Nama Bandara Internasional Sri Lanka adalah Bandara Naike. Sehingga ketika saya mencari tujuan ke Sri Lanka, saya cukup kaget. Ini kok namanya seperti orang Indonesia? Tapi ternyata Bandara Naike ini adalah seorang pahlawan dari Sri Lanka. Kebutuhan pertama kali ketika kami sampai di Bandara Naike adalah tentu saja internet. Dan di sana yang paling populer adalah SLT Mobitel. Kondisi Bandara Naike International Airport Sri Lanka ini tidak cukup besar, sehingga tinggal belok sedikit kita sudah langsung menuju ke tempat pemberhentian taksi. Di Sri Lanka sendiri ada salah satu aplikasi mirip Gojek di Indonesia dan cukup populer di sana, namanya adalah PickMe, sehingga kami memesan taksi melalui aplikasi PickMe ini. Bandara Naike International Airport ini tidak terlalu jauh dari pusat kota Colombo, hanya 39 menit perjalanan atau sekitar 40 km saja. Sesampainya di Colombo, kami menginap di Hotel Mandarina Colombo, hotel bintang 4 yang cukup strategis di pusat kota Colombo. Kami sampai di Hotel Mandarina Colombo ini benar-benar tengah malam, sehingga kami cepat-cepat check-in dan istirahat untuk beraktivitas pada esok harinya. Esok harinya kami sudah bersiap untuk sarapan dan ternyata view belakang hotel adalah pantai. Waktu itu banyak turis yang memenuhi hotel ini sehingga hotel cukup ramai, dan kita lihat menu makanan pagi ini sebagaimana menu-menu yang ditampilkan saat kami di Dubai, dan itu adalah makanan India, sehingga kami tidak asing dengan menu yang disajikan pada pagi hari itu. Dari karbohidratnya standar, seperti masakan India, ada puri, ada paratha. Walaupun mirip, ternyata masakan Sri Lanka berbeda dengan India. Tidak seperti masakan India yang lebih pedas dan juga berempah, masakan Sri Lanka lebih light. Jadi kalau untuk orang biasa, lidahnya bisa menerima masakan Sri Lanka daripada India. Nah, sebagai teman roti paratha dan roti puri tadi, ada dua kuah yang disajikan, yaitu yang pertama adalah sembar dan yang kedua adalah dal kari. Sepertinya istri saya lebih menikmati masakan India daripada Sri Lanka. Berbeda dengan saya, kalau saya sepertinya lebih cenderung masakan Sri Lanka daripada India. Ya, masing-masing orang punya selera. Wah, ini enak bener dah. Ini mengingatkan kami saat di Dubai. Ini ada roti puri. Roti puri ini kayak roti tapi tipis banget nih, enak banget nih. Kedua ini paratha. Yang paratha agak tebel nih, kayak roti Mariam. Nah, terus kuahnya ini ada dua nih. Ada yang sembar. Nah, ini yang sembar. Aku nggak tahu nih isinya apa. Yang satu lagi dal kari. Dal kari ini kayaknya pakai kentang deh. Yang lain sih mirip-mirip. Kita coba dulu dengan sembar. Ini kentang. Mirip kare juga. Ini dal kare. Ya, kentang semua. Mirip-mirip kare lah. Enggak tema ini. Hanya enak deh. Selain masakan utama, ada beberapa kondimen seperti lunu miris yang mirip sambal, seni sambal seperti sambal ikan asin, kiri hodi yang bentuknya seperti gulai nangka, kemudian ada fish ambul tial,
Ini seperti rendang tapi dari ikan. Kemudian ada pol roti. Ini crispy. Dan terakhir adalah milk rice. Ini seperti ketan. Dan akhirnya istri saya sudah siap-siap untuk berangkat conference. Jadi sebenarnya tujuan kami datang ke Sri Lanka ini adalah untuk mengikuti conference. Istri saya yang ikut. Dan venue-nya adalah di BMICH, yaitu Bandara Naike Memorial International Conference Hall yang ada di pusat kota Colombo. Sambil menunggu istri saya conference, saya jalan-jalan di kompleks BMICH. Ternyata ada Museum Bandara Naike. Bandara Naike adalah Perdana Menteri Sri Lanka yang keempat. Waktu itu Sri Lanka masih namanya Ceylon, dan dia berjasa untuk memberikan kebijakan-kebijakan sosialis dan non-barat. Bandara Naike juga berjasa dalam mengubah bahasa resmi negara Sri Lanka yang tadinya bahasa Inggris menjadi bahasa Sinhala. Di museum tersebut diceritakan bagaimana dia lahir sampai dia wafat. Dia adalah seorang Buddha walaupun keluarganya adalah Kristen Sinhalese. Yang tragis adalah bahwa ia dibunuh oleh seorang biksu Buddha, Taldue Somaroma, pada 25 September 1959. Di museum ini juga disimpan beberapa barang-barang pribadi dari Bandara Naike. Ada pipa cerutu, ada baju, dan beberapa perlengkapan pribadi dari Bandara Naike. Jadi nama asli Bandara Naike adalah Solomon West Ridgway Diaz Bandara Naike. Kebetulan hari itu hari Jumat, jadi selepas conference kami langsung mencari masjid. Dan kebetulan di Colombo ada satu masjid yang besar, namanya Jami'ul Alfar atau disebut Masjid Merah. Disebut Masjid Merah karena memang sebagian besar cat dari Masjid Jami'ul Alfar ini berwarna merah dan putih. Dan mayoritas agama orang Sri Lanka adalah Buddha, berbeda dengan India yang mayoritas Hindu. Jumlah penduduk muslim di Sri Lanka itu hanya 10% saja, dan itu adalah dari suku Moors. Madhab yang mereka anut adalah madhab Syafi'i dan sebagian adalah Hanafi. Bahasa yang digunakan saat khutbah Jumat ini adalah bahasa Tamil. Dan ini adalah fakta ketiga di Sri Lanka, bahwa bahasa yang digunakan di Sri Lanka adalah sesuai dengan agama yang dianut. Untuk orang-orang yang beragama Buddha, mereka menggunakan bahasa Sinhala. Sedangkan orang-orang non-Buddha, yaitu Islam dan Hindu, menggunakan bahasa Tamil. Dan beberapa orang juga menggunakan bahasa Inggris di Sri Lanka. Selepas sholat Jumat, kami menemui imam dan khotib. Seperti di Indonesia, selepas sholat Jumat di halaman masjid sudah banyak yang berjualan. Dan yang paling ramai adalah Gotu Kolakanda. Ini adalah minuman khas Sri Lanka yang sangat unik karena terbuat dari sayuran, beras, dan gula. Ini adalah minuman energi khas Sri Lanka. Jadi teksturnya kayak kacang hijau, tapi rasanya kayak jamu. Ada dua versi rasa yang dijual, yaitu rasa manis dan rasa pedas. Jadi adonannya ini sudah jadi, tinggal dicampur-campur saja. Ini kalau kita lihat teksturnya seperti bubur. Jadi ada nasi-nasinya gitu, tetapi ada kuah rempahnya. Jajanan kedua yang menarik adalah cassava and maniok. Jadi ini seperti keripik singkong saja, tetapi dicampur dengan daun jeruk. Selanjutnya adalah mocktail bar. Ini adalah minuman soda yang dibuat handmade oleh penjualnya. Rasanya banyak, ada nanas, ada jeruk. Jadi tinggal mencampur sirup dengan soda dan juga beberapa buah-buahan. Ternyata di sekitaran masjid itu memang pasar, jadi banyak yang berjualan dan banyak barang-barang yang dijual. Saat ini saya sedang mencari istri saya yang katanya menunggu di Bombay Sweets, yaitu toko yang menjual minuman serta manisan-manisan. Ayo kita cari. Setelah melewati satu perempatan dan belok kiri, akhirnya ketemu juga Bombay Sweets. Ternyata lokasinya ada di belakang masjid yang kami gunakan untuk sholat Jumat tadi. Bombay Sweet adalah toko kue yang menjual beberapa manisan dan juga gorengan. Dan yang utama adalah minuman yang sangat spesial, yaitu Faluda.
Faluda adalah semacam es campur dengan level kemanisan yang cukup tinggi. Selain faluda juga dijual manisan dengan tingkat kemanisan yang sekali lagi lebih tinggi daripada yang kita rasakan biasanya. Dan namanya juga aneh-aneh, ada Bounty, ada Puhul Dosi, ada Milk Sweet, dan lainnya. Yang terakhir adalah gorengan. Ini bentuknya beda-beda tapi rasanya mirip. Yang menjadi kunci adalah mereka semua berempah seperti sambosa. Dari Masjid Jamiul Alfar kami menyewa mobil melalui aplikasi pick up menuju ke The Beach Park di kawasan Port City, Colombo. Nah, inilah The Beach Park Colombo yang ada di kawasan Port City. Banyak bar, kafe, dan juga restoran yang ada di sini dan semuanya menghadap ke laut. Ini adalah proyek pemerintah Sri Lanka untuk menarik wisatawan. Dan ini relatif cukup baru ketika kami datang, jadi masih bersih banget tempatnya. Tetapi info yang kami dapatkan, ada beberapa proyek yang masih terhambat karena pemerintah Sri Lanka pernah bangkrut 2 atau 3 tahun yang lalu akibat COVID. Jadi proyek ini katanya dibangun dengan hutang, tetapi proyek belum selesai, pemerintah Sri Lanka sudah bangkrut. Sehingga ada beberapa proyek yang memang belum selesai dan juga ada beberapa bar dan juga kafe yang belum buka. Tetapi overall tempatnya bagus, bersih, dan juga rapi. Salah satu yang terimbas adalah akses. Jadi kalau kami mau keluar, kami harus jalan cukup jauh. Dari The Port Beach kami menuju Alut Kade Street Food. Di Alut Kade Street Food nanti kami akan menemukan beberapa jajanan-jajanan khas Sri Lanka yang dijual di panjang jalan Alut Kade. Serunya lagi, melalui aplikasi pick up kita tidak hanya bisa order mobil ataupun motor, tetapi juga bisa mengorder tuk-tuk. Tuk-tuk ini adalah semacam bajai kalau di Indonesia. Namanya sama dengan yang ada di Bangkok, tetapi kalau di Bangkok dengan versi yang lebih besar. Dan inilah Alut Kade Street Food yang ada di kota Colombo. Alut Kade ini akan ramai ketika menjelang maghrib. Jadi ketika kami datang ini masih habis asar, penjual-penjual masih bersiap-siap untuk membuka dagangannya. Yang lebih seru lagi, Alut Kade Street Food ini berada di kawasan Muslim. Jadi tidak perlu khawatir, seluruh makanan yang dijual di Alut Kade Street Food ini adalah halal. Salah satu makanan yang sudah buka adalah khir kumwala. Ini adalah makanan khas India Sri Lanka yang menurut saya rasanya cukup unik. Bagaimana rasanya? Kita dengarkan testimoni dari Dr. Lutfi, kolega istri saya yang juga mengikuti conference di Colombo ini. Kayaknya masih bisa menerima. Gimana dok? Perasaan dok? Aman? Aman ya? Aman. After taste-nya gimana? Dia kerasa banget ketika pecah kuahnya, tapi habis itu Pecah ketuban. hilang. Kalau di Indonesia mirip apa? Apa ya? Kue putu. Oh, kue putu. Nyangka kue putu. Dan Jajanan selanjutnya adalah isofade. Ini adalah gorengan yang mirip bakwan dengan isi udang. Jadi pilihannya ada udang yang kecil dan juga ada udang yang besar. Di atasnya dikasih sayuran dan juga cabai. Ya. Sebenarnya menu yang kami tunggu adalah kotu. Jadi kotu itu adalah makanan khas yang sangat populer di Alut Kade Street Food ini. Tetapi sayangnya belum buka. Jadi kami tunggu sambil menikmati faluda. Nah, inilah makanan yang disebut sebagai kotu di Sri Lanka. Ada 2 pilihan kotu yang populer di Sri Lanka ini. Yang pertama adalah kotu cheese, yang kita tahu itu adalah kotu dicampur dengan keju. Dan yang kedua adalah kotu dolphin. Jangan terjebak, kotu dolphin itu bukan berarti kotu dengan daging lumba-lumba. Tetapi kotu dolphin adalah kotu dengan daging ayam. Jadi kotu itu sebenarnya adalah bahan seperti capcay. Jadi dia tepung agak tebal dan cukup keras. Nah, dari capcay itu kemudian dia masak seperti nasi goreng. Tentu saja lebih berbumbu dan rempah-rempahnya sangat terasa. Yang perlu diperhatikan ketika kalian membeli kotu adalah porsinya. Porsi dari kotu adalah Portugal, porsi tukang gali. Jadi satu porsi ini bisa buat bertiga dan kenyang semua.
Entah karena tahu kami turis atau apa, menurut kami ini terlalu mahal. Karena satu porsi kotu itu dihargai 2.000 Sri Lankan rupiah atau sekitar 100.000. Sebelum kembali ke hotel, kami menyempatkan diri mengunjungi salah satu tempat ikonik di Colombo, yaitu Lotus Tower. Dari puncak Lotus Tower ini sebenarnya kita bisa melihat pemandangan Colombo dari atas. Tetapi karena harganya menurut kami terlalu mahal, jadi kami tidak masuk. Justru yang menarik perhatian kami adalah halaman depan dari Lotus Tower ini, di mana ada bis kota yang lewat dengan desain yang masih sangat jadul. Jadi teringat Jakarta 20-30 tahun yang lalu. Akhirnya kami kembali ke hotel, beristirahat dan bersiap-siap karena besok pagi kami akan kembali ke BMICH untuk melakukan conference, dan saya akan jalan-jalan sambil menunggu istri saya conference.